Selamat pagi umat GKI Samanhudi yang terkasih. Kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum itu marilah kita mulai dengan renungan doa pagi. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur atas setiap perlindungan dan juga anugerah kehidupan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami, namun kami akan memulainya dengan renungan dan juga doa pagi. Pimpinlah kami Tuhan dalam firman-Mu, ajarilah kami di dalam firman-Mu, sehingga ya Tuhan, di dalam setiap tindakan dan juga apapun yang terucap dalam mulut kami, semuanya memancarkan sinar terang yang datang daripada-Mu. Pimpinlah kami untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibaca dari Yeremia pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 17. Kita bersama akan membaca Yeremia pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kau ikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk kuberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat
Dapatkan nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria, pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunannya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi highlight firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 11 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Sungguh aku telah memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai saat ini pun aku terus menerus memperingatkan mereka. Dengarkanlah suaraku." Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Layaknya seperti kita di dalam persimpangan. Bisa lurus, bisa belok kiri, bisa belok kanan, ataupun terbalik. Semua pilihan pasti punya konsekuensi. Semua pilihan tentunya kita harus memilih dengan baik. Demikian juga saudara-saudara dengan hidup orang percaya. Kita bisa memilih untuk mendengarkan suara Tuhan atau menuruti keinginan kita sendiri. Kita bisa taat kepada Tuhan atau mau taat pada kemauan kita sendiri. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Banyak cobaan, banyak godaan yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Pada hari ini, pesan firman Tuhan menceritakan tentang Nabi Yeremia yang memberikan peringatan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Pesan dari Tuhan ini karena kedegilan hati mereka, dikatakan seperti itu. Allah tentunya telah berjanji akan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa umat kesayangannya, sebagai umat pilihan loh, gak nanggung-nanggung. Asalkan mereka memilih setia dan juga taat kepada Tuhan. Mereka setia dan taat dan mendengarkan suara Tuhan. Dengan demikian bangsa Israel dapat menjadi bangsa pilihan atau bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Namun sangat disayangkan, tetapi orang-orang Yehuda dan juga penduduk Yerusalem justru tidak melakukan hal tersebut. Justru mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, mereka mengabaikannya dan mereka mendengarkan suara hati mereka sendiri. Mereka justru menyembah para berhala. Mereka membakar korban bakaran untuk Baal. Karena itu Tuhan mengutus Yeremia untuk menyerukan di kota-kota Yerusalem agar mereka kembali mendengarkan suara Tuhan dan akan mengutuk setiap orang yang akan mengabaikannya. Saudara, pesan Tuhan kepada kita pun pada saat ini juga sama. Tuhan meminta kita untuk senantiasa mendengarkan suaranya, taat kepada setiap firman-Nya, dan menghidupi setiap firman yang sudah didengar. Bukan menuruti keinginan kita sendiri yang dapat menyesatkan kita ke dalam dosa. Godaan itu sungguh ada. Cobaan itu sungguh dapat kita rasakan. Seringkali kita hidup ya, saudara, kita justru lebih mendengarkan apa yang kita mau, apa yang lagi kita inginkan. Sedangkan kita mengabaikan apa yang menjadi perintah dan juga suara Tuhan. Kita lebih memilih mengabaikannya. Kita lebih memilih menutup telinga kita atau mendengarkan kuping kanan lalu keluar di kuping kiri. Kalau misalnya saudara-saudara kita mengakui sebagai Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang kita sembah, maka baik bagi setiap kita justru untuk mendengarkan suara Tuhan. Seharusnya ketika kita sudah memilih sebagai orang percaya, kita sudah dipilih juga sebagai umat pilihan Tuhan, marilah kita mendengarkan suara Tuhan, bukan menduakan hati, justru mendengarkan apa yang kita inginkan. Allah itu adalah Allah yang baik. Allah Bapa itu adalah
Allah yang setia kepada setiap umatnya. Asalkan kita juga takut kepada Tuhan. Asalkan kita juga turut setia mendengarkan perkataan Tuhan. Marilah saudara-saudara kita merefleksikan kembali, apakah sepanjang hidup kita saat ini kita sudah taat setia hanya kepada Tuhan, atau hanya sebaliknya, justru kita lebih setia kepada keinginan kita sendiri. Kita lebih setia kepada apa yang orang lain mau. Kita lebih setia terhadap apa keinginan orang-orang di sekitar kita dan hati kita, bukan apa yang Tuhan mau. Marilah saudara-saudara kita bertindak, kita berperilaku, kita juga mengucapkan ucapan yang baik di hadapan Tuhan dengan hidup turut setia kepada setiap perkataan yang datang daripada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar dan kami simak bersama ya Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan kami, Tuhan turut mengajar dan juga mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Tuhan, kami tidak mengutamakan apa yang menjadi keinginan kami, namun biarlah Tuhan, kami taat dan setia hanya kepada firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap rancangan dan rencana Tuhan adalah keselamatan bagi setiap umat yang percaya kepada-Mu. Demikianlah doa kami Tuhan, berkatilah setiap aktivitas dan juga apapun yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan boleh menjadikan kami berkat bagi sesama kami. Tuhan boleh menjadikan kami pelita yang menerangi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.